juga sangat inspirasi bersama dengan adiknya Kak Foni, tapi Kak Foni tidak bisa mungkin kurang terkoneksi dengan baik ya karena di Inggris. Kak John Blesya ini sendiri adalah merupakan saudara kandung langsung dari Kak Foni Blesya kayak gitu. Dan Kak John ini juga sangat luar biasa. Dia akan berbagi, akan memberikan kesaksian bagaimana kiat sukses sehingga pada akhirnya dia juga boleh menyelesaikan studinya di mana Kak John. Nanti Kak John akan ceritakan secara singkat, mungkin 5-7 menit, bagaimana pengalaman dia. Dulu ini Kak John, saya kenal Kak John ini, dia orang yang gagap, seperti betul ya Kak John ya. Gagap, kemudian orang yang mungkin masih banyak kekurangan. Tapi dan dia boleh akhirnya menguasai bahasa dengan baik, dan sekarang dia adalah seorang dosen di Universitas Cendrawasih yang juga mengajar dan menginspirasi banyak mahasiswa yang ada di Universitas Cendrawasih. Oke, selamat malam Kak John. Selamat malam semua. Oke, mungkin kita mau tanya dulu, silakan Kak John perkenalkan nama lengkapnya, kemudian posisi saat ini Kak John, kesibukannya apa saja. Silakan Kak John. Iya, nama lengkap saya John Blesya. Biasanya saya dipanggil John, dan saya baru saja menyelesaikan, sebenarnya belum selesai, sebenarnya belum resmi mendapatkan gelar doktor, karena saya baru saja menyelesaikan revisi tesis saya. Jadi sebenarnya saya sudah mengumpulkan tesis saya tuh dari tahun lalu, kemudian saya mendapatkan dua orang examiners untuk memeriksa tesis saya. Kemudian ada salah satu examiner yang agak betul-betul sangat kritikal sekali di dalam menilai tesis saya. Kemudian dia meminta saya untuk harus memperbaiki. Dan saya baru saja selesaikan proses revisi itu, semua baru saja selesai di Juli 2020 kemarin. Seperti itu. Jadi masih menunggu hasil dari mereka, dan mereka baru akan memberikan saya hasil itu nanti di bulan Oktober 2020. Jadi kemungkinan besar saya baru bisa mendapatkan gelar dan resmi mendapatkan gelar di bulan depan 2020 ini. Seperti itu. Jadi saya sementara ini masih merupakan doctoral candidate di University of Canterbury, New Zealand, seperti itu. Dan saya mengambil penelitian mengenai mining industri. Mungkin adik-adik tahu tentang Freeport Company, tahu ya. Jadi saya melihat bagaimana Freeport Company itu bertanggung jawab dari aspek sosial maupun lingkungan untuk masyarakat Amungme dan Chamorro, seperti itu. Dan hasil dari riset saya rencananya nanti akan dimuat di dalam sebuah buku dan kemudian akan diterbitkan nanti di University of Canterbury, New Zealand, seperti itu. Kemudian saya sementara ini bekerja sebagai dosen di Universitas Cendrawasih. Kemudian selama saya kuliah juga saya bekerja sebagai teaching assistant juga di University of Canterbury, New Zealand. Dan saya bersyukur sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa New Zealand juga yang ada di university tempat saya sekolah. Dan itu merupakan kesempatan yang luar biasa sekali. Saya melihat bagaimana mereka betul-betul belajar dengan keras untuk mencapai keberhasilan yang baik. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana perbedaan pendidikan antara pendidikan di New Zealand maupun pendidikan di Indonesia, secara khusus di Papua, seperti itu. Jadi adik-adik dan kemudian saya juga sendiri, kita perlu belajar dengan keras untuk mengakses pendidikan yang baik dan
berkualitas juga seperti itu. Ya, mungkin sementara begitu saja ya, Kak Iya. Odi, Oke, Kak mengenai John. saya. Ya, Ya, baik. Ya, Kak John, ini kan di sini ada teman ini semuanya pelajar dan ya. juga mahasiswa. Nah, Kak John mungkin bisa kilas balik dulu waktu iya, waktu Kak John menempuh studi. Nah, Kak John sekarang boleh dikatakan sukses dalam menyelesaikan studi dengan baik. Nah, mungkin ada hal-hal mungkin dulu yang mungkin menjadi hambatan ketika Kak John dalam melaksanakan studi, baik itu sekolah hingga akhirnya kuliah. Nah, mungkin Kak John bisa ceritakan bagaimana sih Kak John bisa melawan hal-hal yang menjadi hambatan itu. Artinya hambatan yang membuat Kak John mungkin bisa gagal, tapi pada akhirnya Kak John bisa Bisa melawan segala tantangan dan hambatan dan akhirnya boleh sukses dalam studinya Kak John. Nah, kira-kira bagaimana Kak John dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan itu, Kak John? Ya, tantangan sebenarnya sangat banyak ya. Maksudnya saya memulai SD, SMP dan SMA di Sorong. Kemudian saya mendapatkan kesempatan waktu itu untuk mengambil jurusan akuntansi di Universitas Cendrawasih seperti itu. Artinya saya melihat bahwa bagaimana merantau dan keluar jauh dari orang tua itu hal-hal yang tidak mudah buat saya. Kemudian saya juga memiliki kekurangan. Ini mungkin bukan kekurangan sebenarnya. Maksudnya kalau dulu saya anggap bahwa gagap itu merupakan kekurangan dulu. Gagap, Tetapi ya? sekarang saya bersyukur proses komunikasi saya yang mungkin sampai hari ini kadang-kadang masih agak seperti kayak gagap, tapi artinya bahwa kegagapan itu bukan merupakan kendala buat kita untuk mencapai atau mengukir keberhasilan kita seperti itu. Bukan kata-kata kita, maksudnya bukan style komunikasi kita, tapi apa konten, apa isi dari komunikasi kita. Jadi kalau dulu saya menganggap bahwa gagap itu sebuah kekurangan, kemudian saya malu, kemudian tidak confident dengan diri saya. Sekarang, I'm proud of myself being stammer. Artinya bahwa saya bangga meskipun saya artinya tidak berkomunikasi dengan lancar seperti orang lain, seperti itu. Artinya, ya seperti itu. Namun saya melakukan hal-hal luar biasa yang orang lain mungkin dengan komunikasi yang lancar itu ketakutan untuk berbicara, malu, kemudian tidak confident dan sebagainya. Saya dengan mungkin orang anggap merupakan kekurangan, Tuhan memakai saya luar biasa sekali. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di University of Canterbury, di mana tidak banyak orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Kemudian saya berbicara dalam banyak seminar dan kegagapan bukan lagi sebagai sebuah masalah, tapi sebagai sebuah keuntungan karena orang melihat dan orang belajar bahwa oh ya, saya bisa seperti kayak John, meskipun dia mungkin menurut pandangan orang kelihatan seperti kurang lancar di dalam berkomunikasi, tapi justru dia memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bagaimana di balik tantangan dan sebagainya dia keluar dan dia berhasil mengukir prestasi seperti itu. Itu hal-hal yang jadi kalau dulu saya melihat gagap sebagai satu kekurangan, sekarang saya justru malah melihat sebagai satu kelebihan dan I'm proud of myself seperti itu. Nah, ini tantangan dulu terberat itu ya, Kak John ya, gagap iya. Seperti itu. Minder juga sempat, minder dalam minder juga ya, iya. Pergaulan itu bagaimana dengan melihat diri kurang gagap, maksudnya gagap kemudian akhirnya jadi minder, sempat menarik diri dari pergaulan ya, menarik diri dari pergaulan teman-teman seperti itu, atau kalau saya secara pribadi yang membuat saya yang memberikan semangat dan dukungan yang luar biasa kepada saya ialah
ayah saya seperti itu. Beliau betul-betul berperan sangat penting sekali di dalam mengangkat confidence saya juga dengan Foni. Jadi kita berdua itu artinya belajar banyak sekali dari sosok Bapak kami yang betul-betul memberikan motivasi kepada kita bahwa John dan Foni, kalian bisa, bahkan kalian bisa melakukannya lebih baik dari orang lain, seperti itu. Di situ artinya bukan kemudian kami kemudian sombong dan kemudian lebih menganggap bahwa kami lebih baik dari orang lain seperti itu. Tetapi kami melihat bahwa di dalam diri kami ada potensi dan orang tua, khususnya Bapak kami itu betul-betul memberikan dukungan yang luar biasa. Kemudian komunitas di gereja, ada Bapak Gembala, kemudian kakak-kakak yang lain yang betul-betul memberikan kami kepercayaan diri, dan kemudian artinya bahwa kami kemudian tidak minder seperti itu. Tapi motivasi yang besar yang saya dan kemungkinan juga Foni adalah orang tua kami. Bagaimana beliau memberikan kepercayaan diri kepada kami untuk mengukir prestasi. Jadi mulai dari SD, SMP, kemudian SMA, meskipun saya gagap, tapi secara prestasi saya mungkin memang di atas rata-rata seperti itu. Jadi artinya bahwa kami belajar dengan keras sampai kemudian mendapatkan kesempatan-kesempatan yang mungkin orang lain tidak dapatkan seperti itu. Jadi di balik kelemahan yang dulu saya anggap sebagai kelemahan, Tuhan kemudian membawa saya untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, dan salah satunya ialah kontribusi dari orang tua. Baik. Berarti Kak John memiliki panutan ya, memiliki sosok panutan yang dapat dicontohi, yang dapat diteladani, sehingga akhirnya itu memberikan inspirasi dalam kehidupannya Kak John, sehingga akhirnya Kak John bisa menghadapi setiap tantangan dan hambatan, dan akhirnya boleh berhasil dan sukses tentunya dalam studi dan juga pergaulan ya. Baik. Yeah. Oke. Jadi Kak John, mungkin bisa sampaikan ini untuk ke teman-teman kita semuanya, kiat sukses dalam studi seperti itu. Tadi kalau kita dari penjelasannya Kak John, mungkin ada beberapa poin sih yang mungkin Kak Noli juga nangkap di situ ya, artinya bahwa kita harus membangun kepercayaan diri ya. Membangun kepercayaan diri dalam dirinya kita, tidak boleh melihat kelemahan itu menjadi sesuatu tantangan dan hambatan, dan tentunya juga memiliki contoh dan panutan dalam hidup kita seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Kak John kiat sukses dalam studinya. Kalau saya secara pribadi saya melihat bahwa kita mempunyai kecenderungan untuk melihat bahwa karena kita dari Papua, kemudian kita kurang mampu bersaing dengan orang lain yang katakanlah dari luar Papua atau dari luar negeri, seperti itu. Sebenarnya tidak. Kita semua mempunyai kesempatan yang sama, kita punya opportunity yang sama, dan ketika kita sudah mendapatkan opportunity itu, kita harus betul-betul berjuang, bekerja dengan keras untuk menggapai itu. Mungkin kalau saya secara pribadi adalah bagaimana saya mengenal siapa saya di hadapan Tuhan, seperti itu. Identity saya itu jelas bahwa saya anak Tuhan, seperti itu. Kemanapun saya pergi, saya mengerti bahwa saya memiliki identitas di dalam Tuhan. Dan saya rasa Foni juga seperti itu. Nah, itu yang kemudian menggerakkan kita bahwa kita ini anak Tuhan loh, seperti itu. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya, seperti itu. Itu yang betul-betul saya bawa. Dan ketika saya down, ketika saya stres dengan kegagalan, karena saya banyak sekali juga mengalami kegagalan, tetapi saya melihat kegagalan itu sebagai proses belajar untuk memperbaiki diri, dan kemudian melakukan yang lebih baik dan lebih baik, seperti itu.
belajar itu juga proses, kemudian mungkin kita akan jatuh seperti itu. Tetapi ketika kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, identitas kita jelas bahwa kita anak Tuhan, kemanapun kita pergi, kita harus selalu ingat bahwa no, we are not alone. God will be always with us in everywhere, like di mana saja dan dalam apa saja yang kita buat, Tuhan bersama kita menolong kita, seperti itu. Itu hal yang menjadi dasar yang kemudian membangun kepercayaan diri saya, kemudian saya mengenal siapa saya, seperti itu. Iya, Mungkin Kak itu John, kalau mengenai soal memahami dan mengerti tentang bahwa identitas kita ini adalah anak Tuhan. Tapi terkadang juga sering ada juga yang melihat bahwa kita anak Tuhan, Tuhan pasti tolong. Sehingga akhirnya menggampangkan sesuatu, menggampangkan artinya bahwa saya tidak belajar juga, cukup saya aktif dalam pelayanan, saya berdoa, saya rajin berdoa, saya rajin berpuasa, saya pelayanan aktif, pasti Tuhan tolong saya, seperti itu. Nah, ini kira-kira bagaimana Kak John dengan pola pikir yang masih seperti ini? Apakah ini pada akhirnya akan menjadi kesulitan di kemudian hari, atau malah sikap seperti ini justru akhirnya dia bisa tuai keberhasilan seperti itu. Artinya dia menggampangkan suatu bahwa saya identitas anak Tuhan, pasti Tuhan tolong saya. Sekalipun mungkin saya tidak belajar dengan baik, seperti itu. I think that's not true, ya. Maksudnya artinya bahwa memahami bahwa kita anak Tuhan itu hal yang utama, seperti itu. Itu hal yang penting dan hal yang utama. Tapi kemudian Tuhan memberikan kita hikmat untuk mengerjakan sesuatu dengan baik, dengan pertolongan Tuhan, seperti itu. Jadi perlu ada upaya dari kita secara pribadi untuk mengerjakan itu, seperti itu. Saya melihat artinya seperti ini, memiliki iman kepada Tuhan itu perlu diwujud nyatakan di dalam tindakan, di dalam kita punya aktivitas setiap hari, seperti itu. Jadi having faith itu bicara tentang being real, seperti itu. Artinya bahwa memiliki iman kepada Tuhan itu harus diwujud nyatakan dalam aktivitas real kita setiap hari, seperti itu. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya di dalam proses saya melamar beasiswa. Seperti contoh seperti itu. Jadi ketika saya selesai S1, kemudian ada banyak orang yang sudah kuliah S2 karena mempunyai uang dan sebagainya. Kemudian saya tidak punya uang, seperti itu. Artinya bahwa saya ada dalam situasi yang sulit sebenarnya saat itu, seperti itu. Kemudian saya berdoa, minta sama Tuhan, saya minta supaya Tuhan memberikan saya beasiswa untuk ambil S2 saat itu, seperti itu. Nah, kemudian, sosok yang benar-benar memberikan inspirasi juga kepada saya ialah Kak Andi Wali, seperti itu. Beliau juga ada satu sosok, iya, satu tokoh. Iya, Kak, tentunya ya, yang menjadi inspirasi. Kakak Andri Wali, beliau betul-betul maksudnya memberikan mimpi yang besar kepada kami anak-anak muda saat itu untuk belajar, untuk berani mempunyai mimpi yang besar seperti itu. Dengan ketidakberdayaan saya saat itu, kemudian saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ingin sekolah di luar negeri, seperti itu. Melihat Kak Andi yang selesai dari Amerika saat itu kemudian memberikan semangat buat kami, anak-anak muda saat itu, bahwa kami juga pasti bisa, seperti beliau, seperti itu. Nah, kemudian, kemudian saya minta kepada Tuhan saat itu, dan itu beberapa teman-teman sempat agak seperti kayak ketawa begitu, bahwa John, sudah, kok pergi saja ke Papua Nugini saja. Itu kan juga luar negeri kan, seperti itu. Dan maksudnya ada yang sempat agak menghina dan sebagainya, tapi ya artinya bahwa it's okay. Maksudnya orang akan
akan berespon apa saja mengenai kita, tetapi selama kita fokus, selama kita mau melakukan sesuatu yang baik dan dengan pertolongan Tuhan, Tuhan kemudian menolong seperti itu. Jadi saya melamar beasiswa saat itu dengan banyak orang saat itu, kemudian kita melamar dan mereka mengambil 2 orang saja untuk seluruh Papua saat itu dari 15 orang yang mereka berikan beasiswa, dan saya salah satunya seperti itu. Saya juga ya melihat kemudian Tuhan menolong saya juga untuk mendapatkan beasiswa S3 juga dan sebagainya seperti itu. Begitu juga dengan Foni, saya melihat bagaimana Tuhan menolong dia untuk mendapatkan beasiswa S1, bahkan S2 dan S3 semua di luar negeri. Dengan situasi di mana kita ini bukan orang yang kaya, seperti itu. Artinya bahwa kita tidak mempunyai banyak uang dan sebagainya, tapi Tuhan memberikan opportunity yang tidak banyak orang dapatkan itu, seperti itu. Mungkin itu. Dan kerja keras itu merupakan hal yang penting. Artinya bahwa tidak ada shortcut. Tidak ada artinya jalan yang pendek dan kemudian mudah, atau yang artinya kalau kita bicara tidak ada sesuatu yang instan seperti itu. Adik-adik harus mengambil waktu. Ada malam-malam yang sangat panjang di mana saya belajar bahasa Inggris. Saya hafal kata-kata, saya buat ringkasan-ringkasan, dan saya belajar kata-kata, saya belajar grammar. Malam-malam yang panjang, saya menghabiskan waktu untuk belajar. Tanam muka itu di buku-buku, baca dan sebagainya. Malam-malam yang panjang dan stres seperti itu. Tapi kemudian itu hasil dari kerja keras itu dengan pertolongan Tuhan, kemudian Tuhan menolong dan ya kemudian saya bisa mendapatkan kesempatan seperti saat ini, seperti itu. Oke, jadi Kak John tadi menyinggung tentang bagaimana upaya dia untuk bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Dulu kalau tidak salah Kak John, mungkin kalau saya tidak salah ya, sempat menganggap bahwa bahasa Inggris itu bahasa planet ya, bahasa planet asing, sempat kalau dari dulu sempat sampaikan sama Kak John. Itu bahasa apa itu bahasa asing? Jadi beliau juga ini Kak John ini kurang begitu nyaman kalau misalkan ada dengar orang ngomong bahasa Inggris. Dia melihat itu kayak sesuatu yang mengganjal, kayaknya asing seperti itu. Tapi akhirnya puji Tuhan, sekarang kita dengar sama-sama kalau Kak John ngomong beberapa istilahnya dia, istilah kata-katanya yang kita dengar, banyak dipakai dengan kata-kata Inggris. Ya, seperti itu ya. Dan itu luar biasa. Oke, Kak John. Terima kasih atas apa yang disampaikan oleh Kak John. Jadi ada beberapa poin yang Kak Noli sudah tulis di sini, dan Kak Noli kirim chat ke teman-teman semuanya, ke kita semuanya, yaitu untuk dapat sukses, maka setiap kita harus terus membangun rasa kepercayaan diri, harus melihat kelemahan kita dapat diubah Tuhan menjadi kekuatan kita. Seperti itu. Dan kita perlu memiliki panutan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, mengerti identitas kita di dalam Tuhan. Namun harus diingat bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Untuk kita bisa menjadi berhasil dalam studi, itu perlu proses. Artinya bahwa perlu ada tindakan kita, sehingga akhirnya kita boleh meraih apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita, yaitu tentunya berhasil dalam studinya kita. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang ingin share atau ingin bertanya sama Kak John, silakan. Mungkin ada yang masih menjadi hambatan dalam dirinya teman-teman, yang teman-teman lihat masih mungkin menjadi kendala. Aduh Kak John, saya di sekolah menemukan hambatan seperti ini, kira-kira bagaimana? Silakan teman-teman, adik-adik pelajar dan juga mahasiswa. Atau mungkin ingin tanya, Kak John, kiat-kiat sukses untuk bisa dapat lanjut studi ini bagaimana? Kayak gitu. Oke, silakan. Kak Noli berikan kesempatan 5 menit, karena waktu kita terbatas. Silakan, ada teman-teman, adik-adik pelajar dan mahasiswa? Iya. Ayo, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik. Shalom, selamat malam semua. Selamat malam. Saya mau tanya, saya biasa kursus, terus dalam menghafal kosakata itu
saya biasa macam gimana nih, pikir-pikir ini kosakata ini mau bicara bagaimana, karena macam menghadap dengan orang barat kan itu macam kita punya macam, saya biasa pikir kan kalau macam saya menghadap dengan orang barat pas saya punya kata-kata macam hilang gitu. Terus saya mau bicara apa macam gugup ya. Jadi caranya bagaimana begitu? Caranya bagaimana supaya bagaimana caranya supaya bisa percaya diri begitu, terus cara menghafal kata-kata itu dengan tepat supaya ucapannya juga dengan benar begitu, tidak salah-salah, karena kosakata bahasa Inggris itu banyak sekali, terus kata-katanya juga hampir sama semua begitu. Ya. Baik, Kak. Gibson ya ini. Iya, benar, Kak. Gibson. Halo Gibson, ya. Very good question. Sangat baik sekali pertanyaan yang disampaikan. Semua orang mengalami hal yang sama seperti Gibson. Jadi satu yang Gibson harus mengerti bahwa yang mengalami situasi seperti Gibson bukan hanya Gibson, tapi semua orang di awal-awal, apalagi saya juga seperti kayak begitu, Gibson. Jadi ketika saya awal belajar bahasa Inggris, saya mengalami rasa artinya bahwa sebenarnya sudah menghafal kata-kata, sebenarnya tapi karena gugup, karena ketika ketemu dengan native speaker dan sebagainya, kemudian saya gugup dan kemudian semua hilang, seperti itu. Harus dimengerti yang pertama bahwa sebenarnya kalau pengalaman Kak John ya secara pribadi, sebenarnya begini, setiap kata yang kita sampaikan kepada orang seperti native speaker dan sebagainya, satu kata saja sebenarnya mereka sangat mengerti. Mereka sudah mengerti. Seperti itu. Jadi ketika kita mungkin ambil, saya ini ambil contoh seperti kayak bilang I'm hungry, seperti itu. Ketika kita menggunakan kata hungry atau kita bilang I are hungry, seperti itu. Mungkin kedengarannya salah, tapi sebenarnya mereka mengerti apa yang kita maksudkan. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika mereka sudah mengerti apa yang John, kita sampaikan, ini sebenarnya kita melihat, kita sekarang, halo? Iya, sinyalnya jadi putus-putus, jadi halo? penyampaian Kak John kurang maksimal ini. Sekarang bagaimana? Sudah bisa, tapi lumayan. Oke, ya. Artinya bahwa artinya bahwa kita tidak bisa menuntut kita untuk harus sempurna seperti itu. Yang bisa kita lakukan ialah belajar, mencoba, dan di dalam proses belajar itu kita melakukan kesalahan, dan jangan pernah malu karena ini bukan bahasa kita seperti itu. Ini namanya saja bahasa asing seperti itu. Jadi sesuatu yang asing sebenarnya buat kita seperti itu. Jadi kita tidak perlu malu ketika melakukan kesalahan ya Gibson. Semua orang melakukan kesalahan, bahkan orang asing sekalipun mereka masih melakukan kesalahan seperti itu. Apalagi kita yang belajar bahasa lain, bahasa yang bukan merupakan bahasa kita seperti itu. Jadi sangat wajar sekali ketika kita melakukan kesalahan. Yang terpenting ialah jangan pernah malu, karena ingat bahwa kita ada di dalam proses belajar seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai vocabulary, kosakata itu betul-betul hal yang penting sekali. Kalau Kak John, secara pribadi saya mulai belajar itu dengan menghafal kata-kata dulu. Jadi
setiap hari saya hafal mungkin sekitar 10 kata seperti itu, 10 kata. Besok juga saya hafal juga another 10 kata juga seperti itu. Jadi setiap hari saya hafal kata-kata, kemudian saya berusaha untuk menggunakan kata-kata itu di dalam conversation saya setiap hari, di dalam komunikasi saya dengan orang lain setiap hari seperti itu. Dan banyak kesalahan memang, tapi it's okay because we all are learning. Karena kita sama-sama sedang belajar bersama seperti itu, dan sangat wajar sekali kita melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau kakak secara pribadi kakak menghafal 10 kata setiap hari seperti itu. Nah, ada yang mungkin sekitar 5 kata setiap hari dan sebagainya. Tapi kalau kakak Foni itu dia senang sekali dengan mendengarkan lagu seperti itu. Jadi ada orang-orang yang nyaman dengan melakukan sesuatu yang lain seperti kayak mendengarkan musik, kemudian dari musik itu kemudian dia ingat kata-katanya apa, kemudian dia mencoba untuk menggunakan kata-kata itu seperti itu. Gibson mungkin harus bisa menemukan apa yang menjadi kesukaan Gibson dan kemudian kembangkan itu. Kalau Kak John senang sekali dengan membaca seperti itu. Jadi kakak banyak sekali membaca buku-buku yang gampang-gampang dulu. Kadang-kadang membaca seperti majalah-majalah yang sederhana-sederhana sekali seperti itu. Dengan saya membaca buku, kemudian saya punya pengetahuan semakin banyak, kemudian saya juga semakin banyak menghafal kata-kata seperti itu. Kalau Kak Foni lain lagi, dia enjoy sekali dengan mendengarkan lagu dan sebagainya. Jadi dia tuh suka sekali dengan menyanyi seperti itu. Sementara kakak suka sekali dengan membaca buku. Jadi itu Gibson mungkin menemukan apa yang menjadi kesukaan Gibson dan kemudian kembangkan itu, karena ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, kita akan enjoy dan kemudian kita akan belajar seperti itu. Itu menurut kakak ya, dan pengalaman kakak seperti itu. Oke, terima kasih Kak John. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ini. Datangnya dari Rina Pigome ya, dari adik Rina. Kalau tadi Gibson pelajar, kalau Rina ini mahasiswa. Oke, Kak John, saya mau tanya, bagaimana cara kita mempertahankan rutinitas kita? Kadang karena hobi sampai lupa waktu, pas mau kembali kayaknya otak itu seperti blank gitu. Sampai bingung apa yang harus dimulai. Ya, silakan Kak John. Kakak juga seperti itu. Biasanya ketika kalau sudah betul-betul enjoy sekali dengan sesuatu, katakanlah kalau sudah kakak kan suka sekali menulis seperti itu. Nah, ketika kakak menulis itu, kakak bisa duduk bekerja dari jam 9 pagi bisa sampai jam 12 malam, itu sedikit sekali kakak punya waktu untuk istirahat seperti itu. Kakak punya istri ini suka marah-marah karena kakak artinya kalau sudah duduk itu bisa sampai lupa waktu seperti itu. Sebagai dosen kita kan ini ya meneliti, kemudian kita menulis, dan kakak suka sekali dengan melakukan sesuatu, meneliti, kemudian melihat sesuatu yang berubah, dan itu hal-hal yang saya suka sekali, dan kerja tuh bisa sampai lupa makan dan lupa waktu seperti itu. Apa ya, kalau kakak mungkin karena sudah menikah juga, jadi artinya ada orang yang kemudian kasih tahu, mengingatkan kakak bahwa stop kerja dan kemudian melakukan sesuatu yang lain seperti makan dan sebagainya. Tapi kemudian hal yang penting ialah harus ada kesadaran di dalam diri kita, artinya sendiri bahwa ini jadi hal-hal yang sifatnya disiplin itu penting sekali seperti itu. Jadi kita mesti harus yang saya lakukan ialah membuat jadwal seperti itu. Kemudian saya berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti jadwal tersebut seperti itu. Jadi ketika saya suka seperti kayak begini. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 saya kerja. Kemudian
jam 12 sampai jam 1 saya mesti harus melakukan hal yang lain, seperti itu. Mulai jam 1 sampai dengan jam 4 atau jam 5 saya kerja lagi dan kemudian stop, seperti itu. Jadi ketika saya sudah membuat jadwal, kemudian saya harus berusaha disiplin dan kemudian konsisten dengan apa yang saya buat, seperti itu. Kadang-kadang masih gagal, tapi artinya bahwa saya mencoba untuk mengingat bahwa ini hal yang baik dan hal yang penting buat saya untuk menjaga kesehatan saya, untuk melakukan hal yang lain supaya saya bisa fresh dan saya bisa maksimal untuk mengerjakan sesuatu yang lain besok. Saya harus lakukan itu, seperti itu. Setiap orang mungkin beda-beda, tapi kalau kakak seperti itu, jadi harus ada kesadaran dalam diri sendiri dan kesadaran itu harus diwujud nyatakan dengan sesuatu yang sifatnya real, yaitu kalau kakak membuat jadwal. Dengan jadwal itu kemudian saya mencoba untuk mematuhi itu dan mencoba buat disiplin. Ya, Kak John, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini kan situasi pandemi seperti itu, dan untuk sekolah maupun kampus saat ini semuanya dilakukan secara online. Nah, artinya tidak ada tatap muka seperti itu. Nah, akibat daripada pandemi ini tentunya semuanya pada tinggal di rumah. Nah, sehingga pada akhirnya membuat kebiasaan di rumah, maksudnya kebiasaan malas itu kayaknya sudah mulai menguasai pelajar dan juga mahasiswa. Nah, ini bagaimana nih mengatasi rasa malas yang akibat dari pandemi ini, kemudian lebih banyak waktu santai, waktu tidur, bahkan lebih banyak waktunya di internet, main game, sehingga akhirnya tidak lagi bisa fokus dengan tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Nah, ini bagaimana Kak John untuk mengatasi hal ini? Adik-adik yang ingin kakak bilang, yang ingin kakak sampaikan ialah jangan terlena dengan situasi yang kemudian membuat kita jadi malas dan sebagainya. Orang di luar sana, saya kebetulan mendapatkan berkat dan kemudian mendapatkan beasiswa keluar, kemudian bisa mendapatkan opportunity juga buat mengajar di luar negeri sana. Mereka, kualitas belajar mereka itu tidak berubah dengan atau tidak adanya COVID. Sampai hari ini, itu kakak masih mengajar, beberapa kakak punya mahasiswa yang ada di New Zealand sana, seperti itu. Mereka begitu aktif dan asking a lot of question, seperti itu. Artinya bahwa ke depan situasi bisa menjadi lebih kompetitif, artinya bahwa, ya seperti itu, artinya bahwa ketika orang lain di luar sana yang sedang berjuang, belajar dengan baik, adik-adik jangan sampai kehilangan momentum ini, seperti itu. Kesempatan di rumah itu adalah kesempatan untuk kemudian membaca buku atau melakukan hal-hal yang berguna untuk adik-adik sendiri, seperti itu. Karena itu merupakan bagian yang mempersiapkan adik-adik untuk nanti mengerjakan hal-hal yang besar ke depan sana, seperti itu. Hal yang kemudian penting lagi ialah berusaha untuk membangun komunikasi dengan orang lain, seperti itu. Mungkin dengan teman-teman Komsel, masuk di dalam komunitas seperti kayak sekarang ini, kita melakukan webinar seperti kayak sekarang ini merupakan hal yang menurut kakak sangat penting sekali, di mana kita belajar, kita saling menginspirasi satu dengan yang lain, seperti itu. Intinya yang ingin kakak bilang ialah jangan terlena dengan kondisi kita saat ini. Ada banyak orang-orang di luar sana yang mempersiapkan diri mereka dengan baik, seperti itu. Kakak yang jauh sebenarnya, tapi kakak punya mahasiswa tuh masih kontak saya dan kemudian minta supaya saya ajar mereka dari jauh, seperti itu. Artinya bahwa mereka mempersiapkan diri mereka. Dengan atau tidak adanya COVID, sama saja buat mereka. Meskipun mereka juga mungkin mengalami
hal yang sama seperti kayak kita, malas dan sebagainya, tetapi itu mereka tetap mempersiapkan diri mereka. Adik-adik juga harus seperti itu. Jangan kehilangan momentum, pakai momentum ini untuk mempersiapkan diri kalian, mengembangkan kapasitas kalian. Kalian orang-orang yang nanti akan memimpin, yang nanti akan melakukan hal-hal yang besar di depan sana. Pakai kesempatan-kesempatan ini untuk benar-benar mempersiapkan diri kalian dengan belajar. Mungkin begitu. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kak John. Jempolnya. Ya, teman-teman, bersama kita sudah bertemu dengan narasumber kita, Kak John di malam hari ini. Mungkin teman-teman ketika menyimak baik-baik, Kak John ketika berbicara dan berkomunikasi dengan kita masih terlihat gagap, betul ya? Gagap. Nah, teman-teman bisa lihat dari satu sosok pribadi yang sangat inspirasi malam hari ini, Kak John saja yang gagap, yang latah seperti itu, yang kalau ngomong tadi harus bagaimana bisa ngomong dan akhirnya kata-kata itu bisa keluar dan mengalir dengan baik. Itu perlu upaya. Artinya bahwa Kak John saja bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, apalagi teman-teman seperti itu kan. Jadi jangan kita melihat kelemahan itu menjadi satu kendala, tapi mari kita boleh melihat akan kuasa Tuhan yang sempurna dalam setiap kita. Amin. Oke. Ya. Dan silakan Kak John. Iya. Jadi yang harus selalu diingat ialah mungkin ada orang-orang yang mengalami situasi seperti kayak kita, seperti itu. Mungkin ada yang bisu, mungkin ada yang bahkan tidak bisa melihat. Seperti itu. Artinya bahwa kita melihat diri kita setiap hari adalah kesempatan untuk bagaimana kita memberikan menginspirasi orang lain supaya mereka melihat bagaimana kebesaran Tuhan di dalam kita punya hidup. Seperti itu. Ada orang-orang yang artinya seperti ini, bahwa orang ketika kemudian malu, kemudian ketika ada di dalam hati mereka yang sepertinya seperti kayak macam tidak confident dan sebagainya, tetapi kemudian ketika mereka melihat bagaimana kita dengan keterbatasan yang ada, mungkin yang orang mungkin anggap bahwa aduh dia artinya terbatas dan sebagainya, namun ketika dia berani, kemudian dia confident, dan ketika dia diurapi oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu, dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, dia bahkan bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa juga, seperti itu. Jadi adik-adik semua, jadilah orang-orang yang memberikan inspirasi untuk orang lain, karena kita semua mempunyai kesempatan yang sama ketika kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Orang akan melihat bahwa keterbatasan yang mereka miliki dan sebagainya itu tidak akan membatasi mereka untuk melakukan hal yang besar, dan mereka akan memuliakan nama Tuhan setelah itu. Seperti itu. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Kak John. Oke, ini waktunya sudah lewat daripada apa yang Kak Noli sampaikan tadi di awal, bahwa sesuai kesepakatan setengah 8, tapi ini kita sudah mengambil waktu dan menyita waktu teman-teman 20 menit ya, hampir kurang lebih 20 menit ke depan. Mohon maaf untuk semuanya, dan mungkin kita harus membatasi untuk seminar kita di malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak John, dan kita ada question and answer. Jadi ada pertanyaan dan juga jawaban. Pertanyaan yang kami berikan dan harus dijawab oleh teman-teman ya. Siap? Dan tentunya ada hadiah yang kita sudah siapkan untuk yang menjawab. Satu penjawab saja, satu yang bisa menjawab dengan benar, dialah yang akan mendapatkan hadiah di malam hari ini. Semuanya siap? Kak Bara, bisa siap, dipantau untuk siapa yang mengangkat tangan duluan? Atau kalau tidak angkat tangan duluan, langsung angkat tangan dan suara. Seperti itu. Siap ya? Pertanyaannya, nah kalau teman-teman menyimak ini ya, ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin utama untuk kita bisa sukses dalam studi kita. Silakan, sebutkan 3 poin tersebut. Tidak boleh nyontek, tidak boleh lihat, wajahnya tetap di kamera.
Oke, kiri kanan jaga lihat ya, jangan kerjasama, tidak boleh ada nyontek. Salah satu kiat studi sukses dalam studi juga tidak boleh nyontek tentunya ya. Tidak boleh nyontek. Ah, ini kita uji nih ya, tidak boleh nyontek. Silakan. 3 poin. Langsung angkat tangan. Siapa di luar? Siapa? Saya. Siapa? Yeni. Namanya? Yeni. Siapa? Yeni. Yeni kakak. Yeni nyontek kan tidak ini? Tidak. Ini tutup mata. Oke, untuk memastikan jadi tutup mata. Pasti tentunya kalau mahasiswa yang belajar dengan tekun, itu semua ada di kepala. Dia pasti ingat itu dengan baik. Silakan, Kak Yeni. Tutup mata dan langsung sebutkan 3 poin tersebut. Yang pertama itu harus Ya, tidak boleh bisik ya. Noldi dengan Darlin di Harus sebelah. Glenn, harus tidak boleh. harus ada rasa percaya diri. Terus tahu identitasnya kita, sama kita harus punya panutan gitu. Siapa yang kita contohi? Oke, tepuk tangan. Ya. Dan yang memenangkan malam hari ini adalah Saudari Yeni Kabes yang ada di Sentani. Oke, identitasnya akan langsung dikirimkan. Baik, oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk audiens di malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan mudi, pelajar dan juga mahasiswa. Dan terima kasih untuk Kak John di malam hari ini yang hadir. Iya, langsung bersama dengan Foni, tapi Foni tidak bisa hadir malam hari ini karena memang mungkin ada gangguan jaringan, koneksinya kurang baik karena dia posisinya ada di Inggris. Baik, terima kasih dan juga untuk semuanya, teman-teman, biarlah apa yang dibagikan oleh Kak John boleh menginspirasi dan memberkati kita semuanya. Dan mari tetap kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai panutan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, dan di akhir jumpa kita, mohon kesediaan dari Kak John terakhir untuk tutup kita dalam doa. Silakan Kak John. Mari adik-adik semua kita berdoa. Kita berdoa 3. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk hari ini, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami mengucap syukur bahwa Kau menolong dan Kau memimpin kami sampai hari ini, Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan adik-adik yang hadir saat ini, bawa mereka, Tuhan, untuk mengerti siapa diri mereka di hadapan-Mu. Identitas mereka di hadapan-Mu. Mereka milik-Mu, Tuhan. Bawa dan pakai mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau. Pribadi yang confident menyatakan kebesaran-Mu. Mereka memahami siapa diri mereka di hadapan-Mu dan mereka berjalan di dalam kebenaran-Mu sehingga Kau membawa mereka pada satu kemenangan dengan kemenangan yang lain. Bapak percaya Engkau memberkati setiap mereka dengan kasih dan setia-Mu yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Dan ya, sebelum teman-teman leave dari Zoom malam hari ini, kita akan abadikan dalam sesi foto bersama, pasang pose yang terbaik. Oke, semuanya, Kabara siap untuk ambil foto kita semuanya? Teman-teman tetap dengan pose yang terbaik, karena mungkin akan masuk dalam foto kedua, ketiga, jadi tetap pada pose yang terbaik ya. Rambutnya sudah ditata semuanya. Yang videonya di unvideo bisa diaktifkan videonya. Tasya mungkin videonya belum aktif. Oke, sudah? Baik, 1, 2, 3. Silakan, Kabara. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ganti gaya lah. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Udah. Oke, terima kasih banyak untuk baik. semuanya. Terima kasih banyak untuk Terima Kak John. Sekali lagi kita berikan aplaus kasih dan untuk tepuk tangan untuk Kak semua. John. Oke teman-teman, sampai jumpa di Iya, seminar sama-sama muda-mudi semua. selanjutnya. Terima kasih untuk Sepina, kemudian untuk Yeni, Noldi, Glenn, Inderlin, Gibson, Pianus, Felix, Kak Selvi,
Julian C. Kaifraim juga ini yang akan nanti melanjutkan studi di Rusia juga, sukses nanti untuk beasiswanya di Rusia. Albrian, Lita, kemudian Utson, Mary J. Oke, terima kasih untuk Vina, Okta yang ada di Kota Raja, kemudian juga untuk Victoria, selamat malam, Kak Samuel, Koko, oke, Koko yang baru bergabung, kemudian juga untuk Felix Pianus, kemudian Nelly, kemudian ada Sita, Randa, kemudian ada Thomas, Rina, Tasya, Elda, juga ada Lovely ya. Lovely sudah ini keluar. Baik, sampai jumpa untuk semuanya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Dah, Tuhan berkati. Dah. God bless you. God bless you, Victoria. Sampai ketemu. Glenn sudah terima hadiahnya atau Glenn? Belum tahu, Kakak. Glenn tidak hadir. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Woi. Oke, teman-teman semuanya sudah? Silakan leave. Karena di ruang yang sama ini juga, Kanoli akan melanjutkan